Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran PJOK hari ini, kita awali dengan doa. Ada yang bersedia memimpin? Yang memimpin doa hari ini? Oke, Arman, yuk silakan. Dapat diakhiri ya. Terima kasih Arman. Untuk hari ini kelas 11I 4 pembelajaran PJOK materi kebugaran jasmani. Sedikit koreksi, ini tadi kan banyak yang sakit ya. Nah, ini ada keterkaitannya. Oke. Kenapa? Satu, hari ini kita kondisinya puasa. Ya kan? Kondisi puasa otomatis membutuhkan daya tahan yang bagus untuk kalian. Bagi yang berpuasa. Yang tidak berpuasa pun biasanya juga karena kini kondisi kita hidup di Indonesia ini pastinya bulan puasa nih, yang lagi gak berpuasa pun akan terbiasa akan ikut puasa juga. Kenapa? Dia juga akan menahan diri. Maksudnya biasanya makan di kantin jam 10 enggak juga gitu. Kenapa? Oh iya sih, saya menghormati bagi yang berpuasa. Atau bahkan kalaupun dia mau makan siang, itu pun dia juga akan sedikit tertutup tempatnya. Saya cari tempat yang notabene tidak mengganggu bagi yang berpuasa. Ini yang bagus. Siklus yang ini kan udah bagus ya. Gak apa-apa, kita tanamkan juga. Maka dari itu, materi kebugaran jasmani ini nanti sangat berpengaruh juga untuk kalian selama menjalankan ibadah puasa. Melakukan aktivitas kebugaran jasmani atau aktivitas fisik yang notabene berfungsi untuk kalian itu juga sangat penting pada saat menjalankan di bulan puasa. Bukan hanya di bulan puasa saja, namun setelahnya pun juga bisa, gitu ya. Hanya aktivitasnya aja yang sedikit berbeda. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Satu, nantinya kalian membuat merancang program latihan yang mampu untuk mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani kamu. Budilah caranya mengukur derajat kebugaran jasmani terus itu gimana, kan gitu ya. Maka dari itu kita harus bisa mengukurnya, ditambah lagi kalian baru bisa untuk merancangnya. Program kita hari ini itu. Kemudian berikutnya adalah indikator capaiannya. Indikator capaian hari ini, satu, kalian mampu mengukur derajat kebugaran jasmani kamu. Melalui apa? Nah ini, denyut nadi, berat badan, dan juga tinggi badan. Nah, inilah kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan suatu aktivitas dengan baik tanpa mengalami kelelahan. Yang berarti dan masih mempunyai sisa cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Apa saja unsurnya? Nah, ini. Unsur yang pertama adalah komponen ada daya tahan. Endurance, kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan aktivitas dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Kemudian kekuatan. Ya, kekuatan. Kekuatan itu apa? Kemampuan otot untuk melakukan kontraksi. Guna membangkitkan tegangan dalam suatu tahanan. Jadi bedakan betul antara kekuatan dengan daya tahan dan juga yang berikutnya kecepatan. Kecepatan ada kecepatan maupun kecepatan reaksi, beda ya. Kayak sprint berarti contoh olahraganya sprint kalau kecepatan ya. Berikutnya setelah kecepatan ada daya ledak. Tentukan kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal. Keseimbangan. Seimbangan ya posisinya tidak bergerak atau dalam keadaan posisi seimbang. Berarti di sini ada dua posisi labil dengan posisi stabil. Posisi labil itu yang gimana? Posisinya hanya bertumpu pada sedikit ruang tumpunya. Kalau saya berdiri dengan dua kaki ini stabil. Kalau saya angkat satu kaki saya berarti posisi saya labil. Tapi sewaktu saya mampu keseimbangan saya bagus, maka saya posisi walaupun tumpuan saya itu sempit, itu tetap saya seimbang, bisa tetap menjaga keseimbangan saya. Gitu ya. Sekarang aktivitasnya. Oke, sekarang mumpung lagi buka, silakan coba kamu buka ini. Ini salah satu contoh. Nanti biar kamu punya gambaran bagaimana kalian membuat sebuah program latihan. Silakan buka di Play Store kamu terkait dengan keterampilan materi
kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Di situ ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Silakan kalian pilih sendiri. Mungkin nanti bisa ini kayaknya udah berkelompok ya sesuai dengan kelincahan. Kemudian di sini, oh 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kelincahan, keseimbangan, koordinasi. Kecepatan dulu ya. Kecepatan, kelincahan. Kelincahan mana? Kelincahan sini, oke. Keseimbangan. Keseimbangan, oke. Koordinasi? Sini, oke. Di sana? Apa? Kekuatan. Ayo, yang keterampilan. Berarti cari yang kelincahan, ya. Yang kekuatan kan masuk di kesehatan. Kita fokusnya di keterampilan, oke? Lanjut. Iya. Kelincahan ya. Kecepatan. Kelincahan apa kecepatan tadi? Sini kecepatan, oke. Terus? Kelincahan, oke. Keseimbangan, berarti kurang 1. Koordinasi. Koordinasi ya. Berarti bentuk latihannya. Silakan itu di Playstore kamu cari latihan rumahan. Nah, ini. Kamu coba di situ. Kalian pasti nanti mau masukkan apa jenis kelamin kamu. Oh, laki-laki, maka pilih yang laki-laki. Atau yang perempuan, maka pilih perempuan. Di situ setelah itu kamu isikan, izinkan kami mengenal Anda lebih baik dengan cara apa, berat badan Anda berapa, tinggi badan Anda berapa. Maka secara otomatis akan terkenali di situ. Pilih yang gambarnya yang paling atas yang Budila sampaikan itu sebagai contoh aja. Ya. Sudah? Udah ya? Oke, silakan. Sudah? Nah, ini saya sampaikan dulu bentar. Saatnya jam kedua dimulai. Setelah nanti kalian memasukkan jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan, maka bisa dilanjutkan ini. Bagaimana tingkat aktivitas Anda? Apakah kalian itu tidak bergerak sama sekali seharian alias mager? Ya. Kemudian Salim kok langsung gini mager Bu, iya ketoknya saya gitu kan ya. Yang kedua adalah sedikit aktivitas, kemudian yang berikutnya adalah istilahnya aktif, kemudian sangat aktif. Kemudian berikan berapa kali Anda bisa push up sama pada posisi repetisi. Berapa kali Anda push up? Di situ ada yang untuk pemula, ada yang untuk menengah dan juga lanjutan. Untuk kalian karena di usianya adalah ini saat ini adalah 15, 16, 17. Kisaran itu sementara jika kamu memang tidak pernah terlatih maka ambil pemula. Ya. Setelah pemula berikutnya ada apa di situ? Tetapkan target mingguan. Mohon maaf. Tetapkan target mingguanmu. Berarti 1 minggu ini berapa kali? Perhatikan tadi durasi. Ya, 1 minggu kamu tetapkan sesuai dengan apa? Berat badan kamu dan kondisi fisik kamu. Oke? Berikutnya silakan pilih area fokus Anda. Apa yang kamu fokus latihkan di situ dari tubuh kamu? 1, bisa seluruh tubuh. Yang kedua, boleh hanya lengan saja. Boleh yang ketiga adalah dada atau otot dada di situ dan juga otot perut dan juga kaki. Setelah kamu memilih, maka buatlah program untuk Anda. Dah. Coba buka aplikasi kamu, oke? Silakan. Dicoba di situ akan muncul. Tadi punya siapa tadi sudah mulai aktif tadi? Punyamu ya? Yang tadi udah. Kalau ada yang sudah punya aplikasi? Sudah masuk. Silakan. Boleh. Iya. Sendiri ya, punyanya HP sendiri berarti dimanfaatkan betul. Sudah. Apa? Oh iya. Oke. Jadi berat badannya berapa, tinggi badan berapa, sesuaikan. Jadi nggak bisa nyontoh. Punya kalian sendiri-sendiri ya. Ha-ha. Sudah, punyanya Yafi gimana? Masuk berapa hari?
Kamu pilihnya? Belum? Azaki, sudah? Masih proses? Oke. Karena masih proses. Ada yang sudah masuk? Udah? Mana? Sudah ada? Arman sudah? Nanti jika sudah ada tampilan yang ketiga ini, ya, yang ketiga ini, maka kamu bisa lakukannya, ya. Jika ada tampilan yang sudah yang ketiga, kamu bisa melakukan. Perhatikan, ini masih hanya satu contoh yang ada di aplikasi. Jadi kita memanfaatkannya, dan itu membantu kalian dalam menyusun sebuah program. Tinggal kamu melaporkannya hasil dari latihan kamu. Kan ada recordnya di sini kan, itu akan mempermudah kalian membuat jika kalian membuat jurnalnya. Lah, program menaikkan badan boleh itu buat Rizky kayaknya. Oke, ya. Mau takziah Ke SKI. SKI. Bapaknya Mbak Tirsya. Bapaknya? Mbak Tirsya. Oh iya. Ya. Satu aja, karena banyak yang masuk. Oke. Ini pada aktivitas ini, aktivitas peserta didik selanjutnya adalah mempraktikkan dan mempromosikan program latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait dengan, kalau yang ini daya kesehatan ya. Tapi kalau kita adalah fokusnya ke keterampilan, oke? Sekarang ini penugasan peserta didik. Silakan setiap kelompoknya tadi kamu cari informasi sebagus mungkin, sebanyak mungkin, termasuk salah satunya melalui apa yang saya berikan itu tadi, aplikasi tadi, sesuai dengan tugas tadi yang pertama. Ya. Setiap kelompoknya fokusnya di situ. Kecepatan, kelincahan, keseimbangan, kemudian koordinasi. Oke, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok koordinasi akan menjelaskan sedikit tentang koordinasi. Pertama, tentang pengertiannya bisa dilihat di sini, yaitu kemampuan tubuh melakukan gerakan dengan cepat, tepat, dan efisien. Untuk yang kedua, bentuk latihannya ada 4, yaitu lompat tali, sepeda, berenang, dan juga sport. Bersepeda, aktivitasnya tadi apa? Bersepeda. Dari koordinasi itu yang pertama dari berenang, melakukan berenang pertama membangun massa otot, Iya. menurunkan berat badan, Iya. meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, mengendalikan stres, mengatasi saraf kejepit, mengurangi nyeri sendi, mengatasi insomnia, baik bagi penderita asma. Penerapan dalam 1 minggu 2-3 kali per minggu. Oke, berarti latihan koordinasi diterapkannya dalam 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke. Ya. Baik, jadi kita akan membahas yang pertama untuk pengertian, yang kedua macam-macam keseimbangan, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir bentuk latihannya. Selanjutnya, apa itu keseimbangan? Pengertian keseimbangan tubuh menurut Bowo Laksono 2013 adalah kemampuan tubuh mempertahankan posisi dalam melawan gravitasi dan tujuannya untuk menjaga satu bagian tubuh tetap stabil saat bagian tubuh lainnya bergerak. Untuk macam-macamnya sendiri, keseimbangan itu ada 2, yaitu statis dan dinamis. Keseimbangan statis menyebabkan kemampuan seseorang untuk menahan tubuh pada posisi atau postur tertentu yang menetap. Jenis keseimbangan ini penting dilakukan
seperti jongkok atau berdiri dengan satu kaki. Untuk keseimbangan dinamis, pengertian keseimbangan tubuh menurut Bowo Laksono adalah kemampuan tubuh mempertahankan posisi dalam melawan gravitasi. Tujuannya untuk menjaga suatu bagian tubuh tetap stabil saat bagian tubuh lainnya bergerak. Selanjutnya kita akan membahas bentuk latihan keseimbangan. Jadi untuk teman-teman yang ingin meraih keseimbangan, gimana sih cara kita melatihnya? Ada beberapa cara. Salah satunya adalah standing tree pose. Mungkin teman-teman sering ya lihat pose ini di film-film atau di video yoga, karena memang gerakan ini merupakan salah satu gerakan dari olahraga yoga. Yang mana standing tree pose merupakan salah satu yoga dasar yang bertujuan untuk memperkuat otot-otot pergelangan kaki sekaligus meningkatkan fungsi keseimbangan tubuh. Nah, durasi latihannya bagaimana? Durasi latihannya, latihan ini dilakukan selama jadi satu kegiatan yoga itu normalnya dilakukan selama 30 detik dan standing tree pose ini dilakukan selama 30 detik sampai 2 menit dengan repetisi opsional menyesuaikan. Oke. Selanjutnya ada single leg, split leg, yaitu melatih keseimbangan tubuh sembari memperkuat otot-otot paha. Otot perut juga ikut melatih karena bertugas untuk membantu menahan keseimbangan. Durasi dari latihan ini dilakukan dengan durasi yang sama dengan sebelumnya, yakni 30 sampai 2 menit. 30 sampai. Oh iya, 30 detik sampai 2 menit. 30 menit begitu gitu kan. Standing leg ya, posisi 30 menit. Oke. Ya, lanjut. Buat latihan selanjutnya atau latihan yang ketiga itu ada plank. Sebenarnya plank itu memiliki berbagai jenis, ada yang pakai bola, Ya. dan juga ada yang pakai tangan biasa. Lalu untuk latihan ini digunakan untuk melatih mengolah otot inti tubuh yang berkaitan dengan pinggul, punggung bawah dan juga perut dengan gerakan sederhana menggunakan lengan bawah sebagai titik tumpunya. Oke. Ini, ya, kayak gitu. Kayak gitu. Durasi latihannya ada dari 60 detik atau lebih menyesuaikan kondisi tubuh seperti itu. Oke. Ya. Oke. Yang pertama, di sini akan membahas tentang pengertian macam-macam kecepatan dan komponen kecepatan. Yang kedua, volume latihan, intensitas, durasi, tempo hari, frekuensi, syarat latihan, kecepatan. Dan yang terakhir adalah sistem energi, metode latihan, dan bentuk-bentuk latihan kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan dengan waktu secepat mungkin. Yang kedua, kecepatan adalah kemampuan untuk memindahkan atau mengubah posisi tubuh atau anggota tubuh dalam menempuh jarak tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam satuan waktu. Dan yang terakhir adalah suatu komponen kemampuan fisik yang peningkatannya sangat sulit. Peningkatan kemampuan latihan hanya meningkat 10% secara eksklusif. Kecepatan terbagi menjadi 3. Yang pertama kecepatan reaksi, lalu yang kedua kecepatan maksimis, yang ketiga kecepatan maksimalis. Kecepatan reaksi kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu kecepatan maksimis bisa juga terdiri atas daya akselerasi dan kecepatan maksimal. Lalu kecepatan asiklis kemampuan mengubah arah cepat sedikit dan kemampuan melaksanakan gerak yang seolah Selanjutnya ada daya akselerasi, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kecepatan gerakan dalam jumlah waktu yang sangat tinggi. Yang kedua ada daya maksimal, yaitu daya tahan dapat ditampilkan oleh saraf otot selama kontraksi volume. Yang maksimal ini ditunjukkan oleh
beban terberat yang dapat diangkat dalam satu kali usaha? Komponennya ada volume, frekuensi, durasi. Volume itu dari sedang ke besar. Contohnya pemain bola harus mampu sprint sebanyak 100 repetisi jarak tersebut jika ditempuh lateral tidak tinggi. Yang frekuensi untuk membutuhkan gerakan cepat dapat dilakukan setiap kali melalui teknik koordinasi. Untuk gerakan khusus dapat dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Durasinya intensitas tinggi atau usaha maksimal. Durasinya itu sedang sampai lama. Gerakan itu sedang sampai lama dan dapat bervariasi. Oke. Ini bentuk-bentuk latihan untuk kebugaran jasmani, sehingga kalian bisa menganalisa gerakan tersebut masuk gerakan mana nih, gitu ya. Tadi kan ada satoran, ada kemudian apa, lompat, zigzag, gitu kan. Nah, perhatikan itu. Ini masuk ke kekuatan kah? Ini masuk ke keseimbangan kah? Gitu ya. Kelincahan, kemudian ada yang di keseimbangan. Ini ankle untuk latihan ankle. Jadi kalian bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kalian, tapi ada agak leluasa untuk bergerak, gitu ya. Perhatikan gerak lambatnya, kemudian tungkainya, kemudian ankle-nya. Jadi gerak itu yang kalian betul-betul bisa memperhatikannya itu. Skipping, tadi ada yang melatih untuk lompat tali koordinasi. Gerakannya hampir sama, yaitu angkat lutut begitu, tinggal tambahkan tali untuk latihan koordinasi, yaitu ketepatan dan juga kecepatan dia untuk melompati. Tapi gerakannya kan sama kan? Skipping itu latihannya gerakannya seperti itu. High knee running, berarti tadi kalau skipping ada batasannya, lutut bisa jadi 45 derajat. Kalau ini sudah di atas 90 derajat. Bisa jadi kalau lurus itu lebih tinggi lagi, dan ini jauh lebih berat. Jadi tadi Budila sampaikan kalau bentuk latihan itu harus sesuaikan. Oh, Anda pemulakah ataukah pada posisinya sudah lanjutan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi ya. Kita lakukan refleksi. Silakan nanti bisa disampaikan hal apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian hal menarik apa ya? Hal yang menarik apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Kemudian yang pertama. Yang kedua, perasaannya seperti apa nih hari ini? Kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kira-kira setelah kamu mendapatkan materi hari ini, penerapannya ke depan. Gitu ya. Jadi pembelajaran hari ini kan terkait dengan kebugaran jasmani. Ya, silakan dari kalian. Yuk. Silakan. Alin, yuk. Bisa ya, bantu Budila, yuk. Untuk satu, hal menarik apa yang kamu pelajari. Yang kedua adalah perasaan kamu bagaimana. Kemudian penerapan ke depan seperti apa gitu dalam hal pembelajaran yang hari ini materinya adalah kebugaran jasmani. Ya, silakan Alin. Boleh berdiri dah. Sebelumnya, Iya. terima kasih atas kesempatannya Budila. Di sini saya hadir untuk menyampaikan refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Iya. Hari ini kami semua belajar banyak hal baru. Iya. Mungkin dari saya yang rutinitasnya
lagi di sekolah, pulang sekolah langsung les, malam rapat. Iya. Yang kurang banyak pengetahuan soal olahraga, saya mendapat banyak sekali. Ternyata bentuk-bentuk olahraga itu banyak loh, Pak. Iya. Basket, sepak bola atau olahraga permainan, tapi ada juga olahraga training yang mungkin sebenarnya itu bisa kita lakukan setiap hari di rumah. Itu sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Jadi di sini pembelajaran hari ini membuka pikiran saya bahwa ternyata olahraga itu sepenting itu dan olahraga itu sangat-sangat bisa diusahakan dan bisa disempatkan, bisa dilakukan sendirian di rumah. Jadi terima kasih banyak Bu Dila atas pembelajarannya hari ini. Semoga kita semua bisa termotivasi untuk selalu hidup sehat. Amin. Ya, gimana perasaannya hari ini? Terkait perasaan nih. Jadi walaupun kata Listia itu masalah hati ya kan? Perasaannya tersadarkan kalau ternyata kurang olahraga. Olahraga, tapi juga kan perasaannya pastinya termotivasi karena pembelajarannya. Termotivasi. Oke, penerapan ke depan? Penerapan. Pengen berolahraga apa enggak ini? Pengen merubah aktivitasnya enggak ini? Hidup yang lebih sehat. Bisa untuk merubah pola time management. Time management. Oke, terima kasih Alin. Ya, terima kasih aplaus untuk Alin. Oke, sebelum kita akhiri juga hari ini, maka kita bagikan suara dari Semangatnya Semanti. Bravo! Bravo! Oke, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Budila akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan pembelajaran jam berikutnya.